Kenalkan Bu, nama saya Karen Valencia Tapea dan NIM 31S24025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan energi konduksi panas melalui dinding berlapis. Konsep dasar heat conduction atau kondisi panas. Kondisi panas adalah perpindahan energi panas melalui media padat tanpa perpindahan massa akibat adanya perbedaan temperatur. Pada fenomena ini dijelaskan bahwa energi panas secara alami akan berpindah dari daerah yang memiliki temperatur lebih tinggi menuju daerah yang memiliki temperatur lebih rendah, sehingga mencapai konduksi kesetimbangan termal. Salah satu mekanisme utama perpindahan panas adalah konduksi, yaitu perpindahan energi panas melalui suatu medium padat tanpa disertai perpindahan massa. Mekanisme konduksi ini dijelaskan oleh persamaan Fourier yang menyatakan bahwa laju perpindahan panas berbanding lurus dengan gradien temperatur dan konduksivitas termal material. Dinding atau penghalang panas tidak hanya tersusun dari satu jenis material, melainkan terdiri dari beberapa lapisan bahan yang memiliki sifat termal yang berbeda. Struktur ini dikenal sebagai composite wall atau dinding komposit. Setiap lapisan material pada dinding komposit memiliki karakteristik yang berbeda, seperti konduktivitas termal dan ketebalan lapisan, sehingga mempengaruhi distribusi temperatur dan laju perpindahan panas pada sistem tersebut. Ketika panas mengalir melalui dinding komposit, energi panas harus melewati setiap lapisan material secara berurutan, sehingga terjadi penurunan temperatur secara bertahap pada setiap batas antar material. Kemudian, pada gambar ini bisa dilihat bahwa di sisi kiri dan kanan itu terdapat fluida. Temperatur fluida kiri itu kita buat dengan TA, temperatur fluida kanan itu TB. Kemudian karena TA lebih tinggi daripada TB, panas mengalir dari kiri ke kanan melewati dinding. Pada permukaan dinding terjadi perbedaan panas konveksi dari fluida ke permukaan dinding, sehingga temperatur fluida kiri itu TA dan temperatur permukaan dinding kiri itu T0. Biasanya berlaku TA itu lebih besar daripada T0. Kemudian temperatur permukaan dinding kanan itu T3 ini, kemudian temperatur fluida kanan itu TB. Kemudian dinding terdiri dari 3 lapisan material, yaitu substance yang pertama kita buat konduktivitas termalnya itu K1, kemudian atau K01 itu berada pada X0 dan X1. Kemudian substance yang 12, kemudian konduktivitas termalnya itu K12 berada pada X1 dan X2. Kemudian substance 23, konduktivitas termalnya itu K23, kemudian berada antara X2 dan X3. Jadi setiap lapisan memiliki sifat konduktivitas yang berbeda sehingga mempengaruhi aliran panas. Kemudian sumbu horizontal menunjukkan jarak distance atau X. X0 ini adalah permukaan dinding pertama, kemudian X1 itu batas material 1 dan 2, X2 itu batas material 2 dan 3, X3 itu permukaan dinding terakhir. Jadi ketebalan setiap lapisan itu misalnya L1 sama dengan X1 kurang X0. Untuk yang lapisan luas yang kedua itu X2 kurang X1, lapisan yang ketiga itu X3 kurang X2. Kemudian T0 itu adalah temperatur permukaan dinding pertama, T1 adalah temperatur pada batas material 1 dan 2, T2 adalah temperatur pada batas material 2 dan 3, kemudian T3 adalah temperatur permukaan dinding terakhir. H itu tinggi dinding, kemudian W itu lebar dinding, sehingga luas perpindahan panasnya itu A sama dengan W kali H. Kemudian di sini ada delta X, itu bagian delta X menunjukkan elemen volume kecil yang digunakan dalam analisis diferensial persamaan panas. Jadi kesimpulan dari gambar ini, panas berpindah dari fluida panas ke fluida dingin, melewati 3 lapisan yang berbeda, temperatur menurun secara bertahap di setiap lapisan, dan laju panas yang melewati setiap lapisan
sama pada kondisi steady state. Kemudian ada asumsi. Asumsi yang pertama yaitu dia kondisi steady state, di mana perpindahan panas terjadi dalam kondisi tunak sehingga temperatur pada titik tidak berubah terhadap waktu. Yang kedua, perpindahan panas satu dimensi, artinya panas hanya mengalir sepanjang arah X dari kiri ke kanan sehingga pengaruh arah Y dan Z diabaikan. Dan yang ketiga, tidak ada pembangkitan panas di dalam dinding. Artinya setiap lapisan material tidak menghasilkan panas secara internal. Yang keempat, konduktivitas termal setiap material konstan, di mana nilai konduktivitas termal masing-masing lapisan yaitu K01, K12, K23 yang nggak tetap dan tidak berubah terhadap temperatur. Yang kelima, kontak antar lapis sempurna, di mana tidak ada hambatan kontak termal pada batas antar dua material sehingga temperatur pada bidang kontak bersifat kontinu. Yang keenam, temperatur fluida di kedua sisi dianggap seragam. Artinya temperatur fluida di sisi kiri atau TA dan di sisi kanan atau TB dianggap konstan selama proses perpindahan panas berlangsung. Dan yang terakhir, perpindahan panas di dalam dinding hanya melalui konduksi. Artinya mekanisme perpindahan panas dalam lapisan ini hanya terjadi secara konduksi sesuai dengan persamaan Fourier. Kemudian dari gambar tadi kita bisa tentukan komponen input dan outputnya. Komponen masuknya yaitu QR saat R sama dengan R dikali luas penampangnya yaitu W kali H. Kemudian komponen outnya Q R saat R tambah delta R dikali luas penampangnya itu W kali H. Di sini tidak ada energi terproduksi karena hanya ada perubahan temperatur. Selanjutnya kita masuk ke persamaan energi dengan prinsip narasi energi pada kondisi steady state yaitu panas yang masuk dikurang panas yang keluar sama dengan 0. Dengan panas yang masuk yaitu ini W kali H saat kali QX saat X kurang W kali H kali QX saat X tambah delta X sama dengan 0. Semuanya dibagi dengan W kali H kali delta X. Sisanya. Maka hasil pembagiannya yaitu ini. Kemudian dilimitkan hasil limitnya itu min dqx per dx. Min dqx per dx sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan min, sisanya hasilnya jadinya dqx per dx sama dengan 0. Kemudian dx-nya kita pindah ruaskan, jadi dqx sama dengan 0 kali dx. Hasilnya 0, diintegralkan maka qx sama dengan C0. Kemudian boundary condition yang pertama yaitu saat X sama dengan X0, maka Qx sama dengan C0 itu konstan. Dan Qx sama dengan C0 itu adalah flux panas pada X sama dengan X0. Ini artinya flux panas sama di seluruh lapisan dinding. Karena sistem steady state dan tidak ada pembangkitan panas, maka panas yang masuk sama dengan panas yang keluar. Akibatnya flux panas konstan pada seluruh lapisan, baik region 1, 1, 1, 2, dan 2, 3. Jadi berdasarkan hukum Fourier itu I sama dengan min K dt per dx. Kita substitusikan hukum Fourier ke setiap region. Region yang pertama yaitu min K01 kali dt per dx kali sama dengan Q0. Min K01-nya ini dipindah ruaskan hingga dapat dt sama dengan min Q0 per K01 dx. Kemudian diintegralkan dengan batas T0 sampai T1 dan ruas kanan batasnya X0 sampai X1. Hingga dapat T0 kurang T1 sama dengan Q0 dikali dengan X1 kurang X0 per K01. Itu kita buat jadi persamaan kedua. Untuk region yang kedua, kita buat sama seperti itu, kemudian diintegralkan dengan batas T1 sampai T2 dan X1 sampai X2. Kemudian hingga mendapat hasilnya T1 kurang T0 sama dengan Q0 kali X2 kurang X1 per K12. Kita buat jadi persamaan ketiga. Kemudian region yang ketiga,
min K23 kali dt per dx sama dengan Q0. Kemudian diintegralkan dengan batas T2 sampai T3 dan X2 sampai X3. Hingga dapat hasilnya T2 kurang T3 sama dengan Q0 kali X3 kurang X2 per K23. Kita buat jadi persamaan keempat. Kemudian kondisi batas di permukaan kiri atau surface null itu TA lebih besar daripada nol. Di sini di permukaan kiri terjadi konveksi antara fluida dan dinding. Temperatur fluida tadi sebelah kiri itu TA, temperatur permukaan dinding itu T0. Sehingga hukum konveksinya yaitu Q0 sama dengan H0 kali TA kurang T0, di mana H0 itu koefisien perpindahan panas konveksi. Maka kita cari TA kurang T0 sama dengan Q0 per H0. Kita buat jadi persamaan yang kelima. Ini merupakan penurunan temperatur akibat tahanan konveksi di sebelah kiri. Kemudian kondisi batas di permukaan kanan atau surface 3, di mana T3 lebih besar daripada TB. Di sini juga terjadi konveksi antara dinding dan fluida, di mana temperatur permukaan dinding itu T3, kemudian temperatur fluida kanan itu TB. Dan hukum konveksi Q0 sama dengan H3 dikali T3 kurang TB. Hingga dapat T3 kurang TB sama dengan Q0 per H3. Kita buat jadi persamaan 6. Kemudian kita jumlahkan persamaan 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Hingga dapat hasilnya TA kurang TB sama dengan Q0 per H0 tambah Q0 kali X1 kurang X0 per K01 tambah Q0 kali X2 kurang X1 per K12 tambah Q0 kali X3 kurang X2 per K23 tambah Q0 per H3. Kita sederhanakan hingga dapat TA kurang TB sama dengan Q0 dikali dengan 1 per H0 tambah 1 tambah X1 kurang X0 per K01 tambah X2 kurang X1 per K12 tambah X3 kurang X2 per K23 tambah 1 per H3. Kita cari Q0 sama dengan yaitu TA kurang TB per 1 kurang H0 tambah X1 kurang X0 per K01 tambah X2 kurang X1 tambah per K12 tambah X3 kurang X2 per K23 tambah 1 per H3. Kita cari lagi, kita sederhanakan menjadi Q0 sama dengan seperti ini. Ini adalah jumlah tahanan konduksi semua lapisan dijumlahkan ditambah tahanan konveksi kiri dan konveksi kanan. Kemudian heat fluxnya itu Q0 sama dengan U dikali TA kurang TB. U itu equal heat transfer saat slab sejumlah N, maka 1 per U sama dengan 1 per H0 tambah sigma J sama dengan 1 sampai N, XJ kurang 1 per KJ kurang 1, J tambah H per HN tambah 1 per HN. Heat flow-nya itu Q0 sama dengan U kali WH kali TA kurang TB, WH itu adalah loss penampang. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih.